Bicara tentang doa ya Mas, sering Mas Wahyu sampaikan ketika kita berdoa, waktu yang terbaik itu di tengah malam. Apa memang iya Mas, doa tengah malam itu membuat doa kita cepat terkabul atau hajat kita itu cepat terwujud Mas? Kalau kita bicara doa, hakikatnya doa itu nggak peduli waktu ya Mas Yahya ya. Kalau kita bicara hakikatnya, ya kapanpun ya bisa aja ya kita berdoa ya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kita lagi bekerja aja kita sambil berdoa juga bisa loh Mas ya. Kita sambil mengerjakan sesuatu, kita sambil berdoa kita juga bisa. Bahkan kita sambil makan sekalipun kita sambil berdoa juga bisa. Kalau kita masuk di dalam hakikat doa. Ya, jadi nggak ada tata cara Mas ya di dalam doa itu. Doa itu pure. Kita masuk di dalam unsur keimanan kita. Ya. Jadi urusannya vertikal. Ya, nggak ada orang lain yang bisa ikut campur ya. Kita pun ya harus meletakkan sisi manusiawi kita dulu karena kalau masuk di dalam keimanan loh ya. Nah, itu hakikat doa seperti itu Mas ya. Jadi bisa dengan makan sekalipun di mana kita mengimani ya, kita merasa bahwa kita sudah yakin sekali bagaimana kita sampaikan itu semua kepada Sang Pencipta, ya sudah selesai. Sesungguhnya doa itu nggak peduli waktu, nggak peduli tempat, nggak peduli bahasanya, kalimatnya. Sedangkan kalau kita masuk di dalam hakikat doa itu sendiri kan hanya bicara tentang keimanan. Iman kita kepada Yang Maha Kuasa, tentunya vertikal ya. Tetapi tidak semua orang bisa Mas saya. Tidak semua orang memahami itu. Memang dibutuhkan proses belajar untuk kita mencapai ke sana. Sedangkan apa yang Mas Yahya tanyakan tentang bagaimana Mas Wahyu dengan doa, apakah kalau dilakukan di malam hari mungkin itu jadi lebih bagus mungkin ya, atau lebih cepat terkabul misalkan sebagai bentuk tirakat ya, sebagai bentuk tirakat yang bisa kita lakukan, atau kita bisa katakan sebagai kiat-kiat khusus lah, yang mana ketika kita melakukan itu di malam hari kita merasa bahwa doa kita ini kayaknya khusyuk banget. Nah, kalau ini masuknya bukan lagi kepada sugesti Mas ya. Jadi doa tengah malam terus kemudian dirasa doa ini adalah doa yang paling benar, yang paling baik. Ini bukan tentang sugesti, tapi ini lebih bicara tentang keyakinan. Dimana ketika kita melakukan sesuatu hal, itu tentu kan ada proses Mas ya. Lah, ketika kita merasa bahwa proses ini adalah proses yang paling baik, proses yang paling benar, proses yang paling tepat, lalu kita mengerjakannya dengan baik, dengan benar, saya rasa hasilnya akan jadi baik juga Mas saya. Betul enggak? Ya, betul Mas. Sedangkan orang kalau sudah paham, masuk di dalam sebuah hakikat, kalau kita bicara doa di sini ya, tentunya sudah bukan menjadi hal yang sulit lagi Mas ya. Wis nggak butuh toto coro meneh gitu loh. Makanya sudah apa ya istilahnya ngelot wisan Mas ya. Wis mudah banget untuk klik gitu loh Mas ya. Dan itu memang nggak peduli kapanpun, dimanapun, bahkan sambil makan bisa, sambil mandi bisa, sambil rebahan kita juga bisa berdoa Mas saya. Kalau kita berdoa ya, kita sambil mandi, kita lagi ada di tempat kotor, di WC semisal ya. Kalau kita berdoa di tempat-tempat yang nggak suci, katanya Tuhan marah Mas. Tahu, kita tidak diperbolehkan berdoa di tempat itu Mas. Ya itu kembali kepada pribadi masing-masing Mas ya. Tapi kalau saya mencoba menilainya dari sisi yang luas sekali sebagai seorang manusia Mas ya, tentunya ya. Tuhan tidak pernah, mohon maaf ya, Tuhan ini nggak butuh dihormati, Tuhan ini nggak butuh dihargai Mas ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa doa itu tidak pandang tempat, tidak pandang waktu dalam kondisi yang seperti apapun. Kalau kita masuk di dalam hakikat ya. Iya dong. Ya kalau kita masih sebatas di tata cara, oh kita harus pakai pakaian yang bersih. Beda loh ya dengan kalau kita bicara tentang syariat beragama ya. Kita masuk tempat ibadah, masa iya kita pakai baju yang kotor misalkan, ya kita pakai baju yang nggak sopan, kan nggak mungkin ya. Tapi kalau kita masuk di dalam khusus konsep doa ini Mas saya mau bekerja katanya tadi di tempat yang kotor, di tempat yang negatif sekalipun, nggak peduli Mas ya, dimanapun itu. Ya, karena apa? Loh, kita ini sama-sama manusia, kita ini, kalau kita bilang kita ini mengenal Tuhan, kita tahu Tuhan, sebetulnya
Di mana sih letak daripada Tuhan itu sendiri? Apakah Tuhan itu harus selalu di tempat yang bersih? Tuhan itu harus berada seperti sesosok makhluk yang berada di tempat yang paling bagus gitu, Mas ya? Ya. Saya rasa tidak. Sebetulnya sudah jelas bahwa kita ini merupakan gambaran daripada Tuhan. Gambaran daripada Allah. Ya kita ini wujudnya. Kita ini wadah. Tuhan itu sebuah energi. Mau kita manfaatkan untuk sebagai energi positif ya bisa. Sebagai energi negatif bisa. Semuanya bisa, Mas ya. Makanya kalau kita paham itu, saya rasa tidak penting sudah. Kita mau berdoa di tempat yang seperti apa, dalam kondisi yang seperti apa sekalipun. Berdoa itu tidak harus menunggu saya harus siap dulu. Saya harus dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Yang tahu tolak ukur itu siapa? Apakah, Mas Yahya, kamu nggak bersih, kamu nggak bisa berdoa kepada saya kalau saya Tuhan, misalkan begitu. Nggak ada itu. Ya, kamu nggak usah berkata-kata sekalipun Tuhan maha segalanya kok. Kalau saya secara pribadi meyakini Tuhan itu ada di mana? Ya Tuhan itu ada di dalam Diri kita ya. Iya dong, ada di mana lagi? Makanya dimanapun kita berada, selama kita beriman kepada Tuhan, ya di situ Tuhan ada bersama kita. Nggak ada di, mohon maaf ya, bukan di tempat ibadah, nggak harus ke Yerusalem, nggak harus ke Mekah kita mencari Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan sejatinya adalah orang yang mengenal dirinya sendiri. Jadi kalau kamu itu nggak mengenali siapa diri kamu, ya jangan berharap kamu mengenal Tuhan. Kamu harus paham asal-usul kamu dari mana, maka kamu akan mengenal Tuhan. Nah, balik lagi ke doa tengah malam. Ya. Saya tanya ke Mas Wahyu pribadi. Menurut Mas Wahyu di jam berapa yang terbaik, Mas? Meskipun nggak ada batasan waktu ya, Mas Wahyu sendiri. Gitu. Ini Mas Yahya ini masih mengejar saya. Ya. Berarti, apa Mas Yahya mau belajar juga? Oh jelas, saya akan jadi murid Mas Wahyu. Wah, enggak. Murid itu khusus di sekolah saja kalau kita sekolah dulu ya Mas ya. Gini Mas ya, tadi sudah saya katakan ada kiat-kiat khusus yang memang itu menambah kepercayaan diri kita, menambah keyakinan kita. Satu contoh saja ya, kenapa Mas Wahyu lebih suka melakukan doa, dan ini pun doa yang tentunya memang khusus ya Mas ya. Kalau untuk doa mungkin doa yang kelasnya ringan-ringan ya. Ya itu saya lakukan kapanpun dimanapun setiap waktu Mas Yahya. Tetapi doa yang saya rasa ini memang khusus ya, saya ingin benar-benar istilahnya wiji karo Gusti ya. Saya melakukan itu di malam hari ya, tengah malam tepatnya. Karena apa? Aku ngenteni leremin dunyo Mas Yahya. Saya menunggu tenangnya dunia. Tenangnya dunia itu yang dunia yang ada di dalam diri saya ini loh. Dalam situasi yang tenang, sehingga saya mudah untuk saya kontrol ini Mas Yahya. Unsur manusiawinya ini mudah saya kontrol, mudah ibaratnya jaran ya, iki gampang tak kandangke gitu loh Mas Yahya. Sehingga saya mampu masuk di dalam keimanan saya, urusan vertikal saya dengan Sang Pencipta. Kan kalau mata kita, hidung kita, mulut kita, telinga kita ini kita penjarakan, kita nonaktifkan dulu. Lebih mudah nggak sih kita berkonsentrasi Mas Yahya? Iya, lebih mudah sih. Iya kan? Iya. Nah, itu saja sebetulnya alasannya kenapa kita harus melakukan itu di malam hari. Selain memang ada perputaran kehidupan. Nah, di mana itu memang terjadi di jam-jam tertentu Mas Yahya. Jadi, mutere jagat royo ini ono patokane sebetulnya Mas ya. Nah, itulah alasan yang membuat saya lebih senang memang untuk doa-doa khusus saya lakukan di malam hari, tapi sejatinya pahami hakikat doa. Maka doa kamu akan dikabulkan dengan mudah. Kalau nggak paham hakikatnya, terjebak hanya dengan tata cara ya Mas Yahya ya. Ya, kiat-kiat itu kan hanya tata cara saja Mas Yahya. Kalau terjebak di sana, ya repot juga Mas Yahya. Jadi seolah-olah doa itu harus begini, diucapkan dengan baik. Nggak usah berucap. Mas Yahya bisu saja nggak bisa ngomong ya, mohon maaf ya. Kita diberikan mungkin kekurangan, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa bicara apa-apa. Tapi kita punya sumber kehidupan ada di dalam keimanan kita. Nah kalau paham itu ya, apa yang nggak bisa? Kun fayakun terjadinya itu karena itu Mas Yahya. Bukan karena atas dasar kita mengolah dengan kepandaian kita, bukan. Tapi justru dengan kebodohan. Kenapa?
Ya kita balik kosong kok Mas ya. Balik nol, nggak ngerti apa-apa, nggak ono urusan dunia ini, nggak ono, murni hanya urusan kita dengan Sang Pencipta. Di situ kun fayakun terjadi.